tapioka menjadi salah satu bahan pangan yang banyak digunakan dalam pembuatan kue dan beragam makanan khas. Salah satunya geblek khas Kulon Progo. Hari ini aku mau membantu Pak Yanto membuat geblek, Lur. Setiap hari Pak Yanto bisa mengolah 150 kg tepung tapioka. Sebelum dijadikan adonan, gumpalan tepung tapioka dihancurkan dulu. Kemudian tambahkan garam untuk penyedapnya. Tepung singkong termasuk bebas protein, Lur. Jadi cocok untuk penderita gangguan penyerapan nutrisi. Karena termasuk tepung yang tidak bisa larut dalam suhu normal, jadi harus direbus dulu yo. Supaya nggak ambyar saat direbus, tepung tapioka mesti dibentuk bulat seperti ini. Kalau sudah selesai, rebus selama 15 menit sampai teksturnya lebih kenyal. Adonan tepung tapioka harus langsung diuleni selagi masih panas. Kalau sudah dingin, teksturnya mengeras dan sulit dicampur dengan bahan lainnya. Bumbu geblek hanya bawang putih halus. Langsung campurkan ke adonan tepung. Aduk sampai semua tercampur rata. Biasanya adonan geblek berwarna putih, Lur. Tapi kali ini mau diinovasi dengan tambahan pasta makanan supaya tampilannya lebih ciamik. Setelah diuleni, adonan geblek dipotong-potong. Ukurannya bebas, Lur. Sing penting jangan terlalu kecil. Selanjutnya, adonan geblek dipilin-pilin. Kemudian dibentuk lingkaran mirip cincin. Setelah itu, gabungan 3 buah geblek jadi satu. Seperti iki hasilnya yo. Pak Yanto biasanya menjual geblek dalam keadaan setengah mateng. Jadi pembelinya bisa menggoreng sendiri saat mau makan. Soalnya geblek paling enak dimakan hangat-hangat. Geblek dikemas dalam 2 ukuran. Tinggal pilih mau yang isi 15 atau 30. Harganya 10 sampai 20 ribu rupiah per kemasan. Murah meriah toh.
goreng paling mantep dimakan dengan tape benguk masak santan, Lur. Cara membuatnya gampang banget. Tempe benguk dimasak dengan santan dan bumbu. Ada bawang, kemiri, lada, dan beberapa bumbu lainnya. Semuanya dimasak sekitar 4 jam sampai santan menyusut dan bumbu meresap. Sambil menunggu, goreng dulu gebleknya, Lur. Ingat ya, gorengnya pakai api sedang dan minyak yang dipakai nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas, minyaknya malah bisa membuat geblek kurang merata matangnya. Akhirnya saat yang kutunggu-tunggu datang juga, Lur. Geblek goreng dan tempe benguknya sudah mateng. Tinggal cocolkan geblek ke sayur tempe benguk. Ternyata perpaduan geblek yang tidak banyak bumbu dan tempe benguk kaya rempah terasa sangat pas di lidah. Aku lagi di daerah Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Lur. Aku mau bantu-bantu panen daun adas. Tanaman asli Laut Tengah Timur iki terkenal sebagai tanaman herbal yang berbau harum, Lur. Kandungan minyak atsiri yang terkandung di adas biasanya dimanfaatkan untuk mengobati batuk, perut kembung, sesak nafas, dan susah tidur. Adas bisa dipanen setelah 3 bulan ditanam. Biasanya daun-daun adas dijual dalam keadaan segar, tapi ada juga yang mengolahnya jadi masakan atau kue. Kali ini aku mau jadikan nastar, Lur. Bikin selai dari daun adas dulu yo. Tumbuk daun adas sampai halus, lalu masak daun adas dengan air secukupnya. Kemudian tambahkan gula pasir. Gula tidak hanya menambah rasa manis selai, tapi juga membantu mengurangi aroma adas yang tajam. Tunggu sekitar 15 menitan sambil terus diaduk supaya nggak gosong bagian bawahnya. Selai adas dan aroma nastarnya sudah siap, Lur. Tinggal mencetak nastarnya. Bentuk adonan mirip mangkok, lalu tambahkan selai adas dan bentuk bulatan. Kalau sudah jadi semua, olesi kuning telur di atasnya dan tambahkan potongan batang adas. Selanjutnya tinggal dipanggang selama 20 menitan.
Sambil menunggu, kita bikin kue pipis ya lur. Iki adonan kue pipisnya lur. Bahannya santan kelapa, telur, tepung, dan gula pasir. Tinggal campurkan tumbukan daun adas ke adonan kue pipis. Lalu bungkus dengan daun pisang. Terakhir, tinggal dikukus sampai mateng. Saatnya mencicipi nastarnya lur. Ternyata rasanya benar-benar istimewa lur. Teksturnya yang lembut, berpadu khas dengan selai dan aroma khas adas. Dijamin gak akan puas kalau cuma makan 1 atau 2 biji.